Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu, dan tentunya ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, di pertemuan yang kedua dari pembahasan terkait dengan akidah Islam dan sejarahnya, di pertemuan kita di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang perbedaan akidah Islam dan yang selain Islam. Maksudnya adalah agama-agama yang lain. Sebagaimana pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah singgung, kita sudah sampaikan bahwa agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in seluruhnya adalah agama Islam, agama tauhid, akidah yang benar, yang membenarkan terkait dengan ketuhanan yang benar, lalu kemudian iman kepada para rasul, dan juga termasuk juga kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Mereka semua para nabi dan para rasul menyeru, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. At-taghut maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah kullu ma tajawaza haddahu min ma'budin au muta'in au matbu'in. Segala sesuatu yang melampaui batasnya, apakah itu dia disembah atau ditaati melampaui batas, atau juga dia diikuti dengan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di suratul Anbiya ayat ke-25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah aku utus sebelum engkau seorang utusan, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada ilah melainkan hanya aku, fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini.
Yang ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in, mereka membawa akidah yang sama, tauhid yang sama. Iman bir rusul, mengimani para utusan, para rasul. Bahkan mengimani akan hari akhir juga. Nah, maka orang-orang yang menyimpang dari ajaran para nabi dan para rasul ini, mereka ada dua golongan. Golongan yang pertama disebut dengan ahlul kitab. Golongan yang kedua disebut dengan al-musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan yang selain dari ahlul kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir itu baik dari kalangan ahlul kitab atau orang-orang yang berbuat kesyirikan selain ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina." Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka tidaklah melepaskan diri dari kekufuran mereka kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang utusan yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut ada ahlul kitab. Siapa mereka ahlul kitab? Al-Yahud, An-Nasara tentunya. Dan kita sudah sempat singgung pada pertemuan kita sebelumnya bahwa Al-Yahud, An-Nasara mereka menyimpang dalam bab al-mathalib al-ilahiyah, bab ketuhanan, menyimpang, berbuat kesyirikan. Mereka juga kufur kepada nabi dan rasul, kufur kepada orang Yahudi, mengingkari Isa sebagai nabi dan sebagai rasul. Orang Nasara mengingkari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa diimani oleh orang Yahudi dan juga oleh orang Nasara. Nabi Isa diingkari oleh orang Yahudi, diimani oleh orang Nasara. Nabi Muhammad SAW diingkari oleh Yahud dan An-Nasara. Maka Nabi SAW sabdakan, "La yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah sampai kepada umat ini mendengar, tidaklah satupun dari umat ini yang mendengar akan dakwahnya Nabi SAW, apakah dia Yahudi ataukah Nasrani, lalu dia tidak beriman dengan apa yang Nabi SAW bawa, melainkan dia bagian dari penduduk neraka. Dia menyimpang. Termasuk juga orang-orang Quraisy. Nah, ini masuk dalam al-musyrikin mereka. Karena memang mereka tidak mendapatkan kitab yang ada pada mereka. Berbeda dengan al-Yahud, An-Nasara, ada kitab pada mereka, tapi mereka rubah-rubah. Ya, mereka ganti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quran. Menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan al-haq. Sebagaimana kalau kita juga membaca sirah dan mempelajari sirah. Nah, yang selain ahlul kitab disebut musyrikin. Ya, baik mereka ya menyembah Allah dan bersamaan dengan menyembah Allah mereka menyembah selain Allah. Ini musyrikin. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang bertanya, bukankah orang Yahudi dan orang Nasara juga musyrikin? Nah, mereka musyrikin. Ya betul, mereka juga masuk ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan.
Kenapa dibedakan? Nanti ada beberapa ahkam, ada beberapa hukum-hukum terkait dengan hukum dunia yang berbeda antara ahlul kitab dengan orang musyrikin yang selain ahlul kitab. Ada hukum-hukum yang berbeda, yang tidak sama antara ahlul kitab, al-Yahud dan an-Nasara dengan musyrik yang selain ahlul kitab. Ada hukum yang berbeda. Seperti contohnya, tidak boleh menikahi wanita dari kalangan musyrikin, tapi boleh dari kalangan ahlul kitab yang tidak melacur, wanitanya yang tidak melacur, menjaga diri, menjaga kehormatannya. Ya. Adapun orang wanita-wanita musyrikin tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang muslim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan kalian menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Dan sungguh budak yang hitam legam, ya, wanita, budak perempuan, lebih baik daripada wanita musyrik walaupun membuat kalian takjub. Maka sampai kapanpun dia nggak bisa dianggap sama. Oleh karena itu, ada sebagian orang yang berusaha untuk melakukan at-taqrib, mendekatkan antara agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani, dengan alasan mereka sama-sama datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita jawab bahwa mereka yang di masa Nabi Musa alaihissalam, yang masih mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam, mereka itu muslimun, di zaman itu muslim mereka. Sebagaimana ini juga kita bahas sudah di dalam pembahasan Syarah Fadl Islam, telah diberikan penjelasan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebagaimana kita sudah baca. Di orang-orang yang beriman di zaman Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka muslim. Hum muslimun. Ya, mereka semuanya muslim. Begitu juga orang-orang yang beriman di masa Nabi Isa alaihissalam, bertauhid kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Hum muslimun fi zamanihim. Mereka muslim di zaman mereka. Nah, adapun al-Yahud wan Nasara yang kemudian menyimpang, lalu kemudian, atau bahkan yang tidak menyimpang sekalipun, lalu kemudian setelah Nabi SAW diutus, mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW, maka mereka dihukumi kafir. Kenapa? Jadi, misalnya begini, ada orang Yahudi, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengamalkan ajaran-ajarannya Nabi Musa alaihissalam misalnya. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW, dia tidak beriman kepada Nabi SAW, berarti dia tidak beriman kepada Musa hakikatnya. Karena Nabi Musa alaihissalam telah memberitahukan nanti akan ada begini sifat-sifatnya, ciri-cirinya di dalam kitab mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka sangat mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Bahkan lebih mengenal kepada Nabi SAW melebihi mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena Nabi SAW belum lahir, mereka sudah mengetahui ciri-cirinya dalam kitab mereka. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka, la yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu akan kebenaran tersebut. Jadi, orang Yahudi yang masih berpegang kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam, bahkan tidak berbuat kesyirikan misalnya, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat sihir dan seterusnya, kekufuran, tidak. Ketika Nabi SAW diutus, dia tidak beriman kepada Nabi SAW, maka dia kufur, dia kafir.
Karena berarti dia telah kafir kepada apa yang disebutkan di dalam kitab mereka, yang dijelaskan oleh nabi mereka. Ya apalagi orang Yahudi yang sudah berbuat kesyirikan juga, yang mengatakan Uzair anak Allah dan seterusnya. Begitu juga sama orang Nasara yang dia taat, dia beriman, dia bertauhid kepada Allah, dia mengikuti ajarannya Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika Nabi SAW diutus, dia tahu, dia dengar, dan dia tidak beriman, maka dia termasuk orang kafir. Kekal di neraka selama-lamanya. Karena Nabi Isa alaihissalam pun telah memberitahukan akan ada Nabi yang datang setelahnya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan memberikan kabar gembira dengan seorang utusan yang datang setelahku, namanya adalah Ahmad. Artinya mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena kalau mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, niscaya mereka membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berarti mereka bermasalah dalam bab apa? Dalam bab an-nubuwah, kenabian. Kalau misalnya di antara orang Yahudi ada yang tidak berbuat kesyirikan, tidak meyakini Uzair adalah anaknya Allah. Di antara orang Nasara misalnya ada yang meyakini bahwa Isa itu bukanlah anaknya Allah tapi adalah Nabi Allah. Dia tidak berbuat kesyirikan tapi dia tidak beriman kepada Nabi SAW, maka dia telah kafir juga. Mengapa? Karena dia tidak beriman terkait dengan kenabian dan kerasulannya Nabi Muhammad SAW yang telah dinubuatkan, telah dihabarkan kenabian dan kerasulannya oleh Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Maka dari sini jelas berbeda, nggak bisa disamakan, ikhwatal iman. Nggak bisa disamakan. Maka dakwah seperti yang banyak terjadi itu, at-takhrib bainal adyan, ya, mendekatkan antara agama-agama seperti al-Yahud dan Nasara dengan Islam, maka jelas ini adalah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam. Kalau soal masalah berinteraksi, bergaul, ini ada aturannya lagi. Tapi kemudian membenarkan akidah mereka, kekufuran mereka, sebagaimana kita sebutkan tadi contohnya, sebagian dari contohnya, maka jelas ini tidak dibenarkan. Maka 3 poin yang selalu kita ingat dan kita sudah bahas kemarin, yaitu apa? Pertama, terkait akidah Islam membicarakan tentang al-matalib al-ilahiyah, konsep ketuhanan. Yang kedua terkait dengan an-nubuwat wal-risalat, kenabian dan kerasulan. Yang ketiga terkait dengan al-ma'ad. Coba ini menjadi kata kunci, ini 3 poin. Yang tentu tadi kita sudah sebutkan atau kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa terkait al-iman bil malaikah, al-imanu bil kutub, ini masuk ke dalam al-matalib al-ilahiyah, ketuhanan. Termasuk juga al-qadar, takdir, itu masuk di dalam al-matalib al-ilahiyah. Ini jadi tolak ukurnya ini. Ya ikhwatal iman, a'azzakumullah, ini jadi tolak ukurnya. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, baik. Ini terkait dengan al-Yahud, an-Nasara. Lalu kemudian al-musyrikin, musyrik yang lain. Atau orang-orang kafir yang lain, yang selain al-Yahud wan-Nasara, selain Ahlul Kitab. Karena tadi disebutkan di dalam suratul Bayyinah, orang kafir ada yang dari kalangan Ahlul Kitab, ada yang musyrik-musyrik lain yang selain Ahlul Kitab. Orang-orang musyrik yang lain yang selain Ahlul Kitab. Maka mereka juga kafir. Jadi kalau al-Yahud wan-Nasara saja nggak bisa disamakan dengan Islam, apalagi kemudian agama-agama lain yang itu sama sekali tidak pernah ada datang wahyu kepada mereka, tidak diturunkan kitab kepada mereka, tidak diutus rasul kepada mereka. Ya, dan kita tidak boleh menduga-duga ini ada rasul diutus kepada mereka dan seterusnya. Nggak bisa kita menduga-duga. Nggak boleh kita mengira-ngira tanpa ada nas, dalil yang menjelaskan bahwa orang ini adalah nabi atau rasul.
Sebagian orang-orang saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran saja, para ulama saja berselisih apakah dia nabi atau bukan. Iya, seperti misalnya Al-Khadir, Nabi Khadir. Disebutkan di dalam hadis yang sahih tegas menyebutkan tentang namanya adalah Al-Khadir. Kita nyebutnya Khidir. Para ulama sempat berselisih ini apakah nabi ataukah bukan. Khadir ini. Yang sebagian para ulama semisal Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menguatkan bahwa beliau adalah nabi. Apalagi kemudian yang nggak disebutkan namanya, yang kita tidak tahu. Maka terkait dengan risalat, an-nubuwat, kenabian, kerasulan, kita mengimani yang jelas-jelas disebutkan namanya dengan tegas bahwa ini termasuk nabi, termasuk rasul. Dan kita mengimani secara global mereka yang tidak disebutkan. Jadi kita tidak bisa memastikan si fulan, si alan itu nabi dan rasul kecuali berdasarkan dalil. Gak seperti anggapan sebagian orang bahwa ada orang yang sempat berkata, dia katakan kan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan setiap umat itu didatangkan utusan. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Iya, kita jawab betul. Setiap umat diutus utusan. Tapi kita pun tidak bisa memastikan si fulan itu adalah utusan kepada umat tersebut tanpa ada datangnya nas, tanpa ada datangnya dalil. Gak bisa. Seperti perkataan sebagian orang bahwa ada orang yang berkata, jangan-jangan Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Dari mana dia bisa katakan itu? Kalau hanya sekedar duga-duga ya tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Nah, maka agama-agama yang lain lebih nggak bisa lagi dipertemukan dengan Islam. Nggak bisa. Al-Yahud wan Nasara saja nggak bisa, walaupun asal muasalnya adalah agama yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ada utusan diutus kepada mereka, ada kitab yang diturunkan kepada mereka, sehingga mereka disebut dengan ahlul kitab, gak bisa disamakan. Apalagi kemudian yang selain al-Yahud wan Nasara. Maka para ulama katakan, ada dua akar penting yang harus difahami. Dua akar penting yang harus difahami, dan ternyata ini sudah terkandung dalam kalimat syahadat kita. Yang kita telah baca atau bahkan berulang-ulang kita baca di dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua akar pentingnya yang pertama yaitu adalah terkait dengan al-matalibul ilahiyah, yaitu konsep ketuhanan terkait dengan tauhid. Bagaimana konsep ketuhanannya? Itu satu. Yang kedua yang terkandung di dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Itu apa? Lawannya daripada mengikuti sunnah adalah bid'ah. Bagaimana di dalam agama Yahud dan agama Nasara mengalami pergeseran-pergeseran disebabkan karena kebid'ahan-kebid'ahan yang dimunculkan oleh para tokoh agamanya atau menyembunyikan kebenaran dari tokoh agamanya. Sehingga kemudian ya mereka tidak mengikuti lagi ajaran Nabi mereka yang murni. Akidahnya berubah, bergeser. Amalnya, ibadahnya, dan seterusnya pun mengalami pergeseran. Termasuk juga bid'ah aqadiyah. Bid'ah dari sisi akidah yang dimasukkan, yang disisipkan. Sehingga kemudian mereka, sebagaimana yang Rasul SAW telah sabdakan, mereka pun berpecah. Menjadi berbagai macam perpecahan. Dalam Nasara berpecah. Misalnya ketika mereka menetapkan konsep ketuhanan. Ini ya, ketuhanan ini gimana? Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa. Isa adalah Allah. Lihat. Innallahu wal Masihu ibnu Maryam. Ada di antara mereka yang mengatakan innallaha thalithu thalatha. Allah itu satu di antara tiga.
Lalu kemudian yang duanya siapa? Kalau salah satunya Allah, mereka berselisih lagi. Yang duanya yaitu Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Maryam. Sebagian lagi mereka katakan yang satunya adalah Isa, yang satunya lagi adalah Jibril, Roh Kudus. Lihat bagaimana mereka berselisih. Maka kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa konsep ketuhanan, al-matalib al-ilahiyah, itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Jadi lantas gimana ini mau dipertemukan antara Islam dengan Yahudi dan Nasara, Islam dengan Ahlul Kitab? Bagaimana mau bertemu, bagaimana mau berjumpa? Dalam satu konsep saja, misalnya ini, dalam masalah al-matalibul ilahiyah, dalam konsep ketuhanan saja, tidak ketemu sudah. Sudah nggak berjumpa, nggak ketemu. Apalagi kemudian nanti bicara dengan agama-agama lain, Majusi kah misalnya. Atau kemudian musyrik Quraisy misalnya. Orang-orang kafir Quraisy. Atau kemudian yang lainnya, penyembah sapi kah misalnya. Ya, gimana kemudian mau dipersatukan, dipertemukan? Pasti nggak akan bertemu, pasti nggak akan berjumpa. Dan tidak boleh kita kemudian membenarkan, dalam akidah Islam, membenarkan konsep ketuhanan yang bertentangan dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijelaskan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Oleh karena itulah di dalam Islam ada nanti pembahasan yang terkait dengan al-wala wal bara. Kita loyal, kita berlepas diri. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan kaumnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, kepada ayahnya, kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Mereka ini orang-orang yang menyembah benda-benda langit. Ya, disebut atau disilahkan dengan as-sabi'in, as-sabi'ah, penyembah benda-benda langit. Jadi benda-benda langit diwujudkan menurut perkiraan mereka, yang lalu kemudian dibikinkan patungnya. Ya, dewa ini, dewa itu, dan seterusnya. Sebagaimana juga itu agamanya orang-orang Yunani terdahulu. Mereka menyembah benda-benda langit, ya, planet-planet. Makanya planet-planet itu ya nama berhala mereka. Yang lalu kemudian mereka wujudkan berupa patung. Patung-patung menurut khayalan mereka, wujud-wujud patungnya bentuknya seperti apa, bagaimana, itu menurut khayalan mereka semua. Mereka reka-reka dengan akal mereka, dengan pikiran mereka. Lalu kemudian dibikinkan patungnya, lalu disembah. Ya. Nah, maka di dalam agama Yunani juga ada yang mungkin sekarang menjadi salah satu, dan perlu kita ketahui, Yunani itu sumbernya filsafat. Sumbernya filsafat. Nah, jadi perkataan para dewa itu nanti ada seorang yang dianggap yang mampu menerjemahkan dan menjelaskan kepada manusia perkataan-perkataan dewa. Namanya adalah Hermenian. Orangnya namanya Hermenian. Lalu kemudian muncullah istilah ilmu, salah satu cabang ilmu di dalam filsafat yang diistilahkan dengan hermeneutika. Jadi itu adalah satu cabang ilmu untuk berusaha menafsiri kitab-kitab suci. Yang awal mulanya, lihat bagaimana pergeseran-pergeseran terjadi, menghempas agama samawi ketika filsafat pun mereka terima, masuk. Sehingga kemudian metodologi-metodologi semisal hermeneutika. Jadi Hermenian ini, dia ini dianggap orang yang mampu menerjemahkan perkataan para dewa di Gunung Olympus, yang lalu kemudian dialah yang menjelaskan kepada manusia, dewa berkata demikian, maksudnya demikian, memerintahkan demikian, maksudnya demikian. Nah, lalu kemudian
metodologi ini atau menjadi dianggap sebagai disiplin ilmu yang digunakan untuk menafsiri dan mengkritisi kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit. Baik itu Taurat, Injil, dan seterusnya. Jadi ditafsiri dengan tafsir-tafsir logika yang akhirnya ya lama-kelamaan ya memang kitabnya pun sudah tidak terjaga ya. Ya kitab-kitab terdahulu tidak terjaga ya, berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran dan juga menjaganya. Ya Allah Subhanahu wa taala jaga bahwa nasnya ini, redaksinya ini, lafadznya ini gak bisa dirubah. Termasuk banyaknya para hufaz, para penghafal Al-Quran. Maka di antara niat para penghafal Al-Quran adalah ya menjaga kalamullah Azza wa Jal. Di antara niatnya adalah dalam rangka menjaga firman Allah, menjaga kalamullah Azza wa Jal. Akhirnya kemudian terjadi pergeseran-pergeseran. Nah belum lagi nanti ya tadi pemikiran-pemikiran lain. Jadi kalau sudah bicara pemikiran, ya muncul pemikiran. Nanti di timur muncul pemikiran. Yang itu tidak datang dari wahyu. Seperti tadi misalnya Majusi, yang lalu kemudian berkembang. Majusi memiliki pemikiran-pemikiran lagi yang dianggap itu sebagai filsafat timur kalau dalam bahasa sekarang. Yunani mewakili filsafat barat, lalu kemudian Persia mewakili filsafat timur yang sebelumnya didahului oleh peradaban yang didahului oleh peradaban yang ada di Mesopotamia, ya, yang itu kemudian Babilonia, lalu kemudian dilanjutkan Persia dan seterusnya. Mereka punya pemikiran dan akidah sendiri, keyakinan sendiri, baik dalam sistem ilahiyat terutama, ataupun kemudian dalam sistem al-ma'ad, hari akhir. Nanti akan berbeda-beda mereka. Maka kemudian ada di timur misalnya satu keyakinan tanasuh, reinkarnasi misalnya. Yang sudah mati bisa hidup lagi, rohnya masuk ke dalam wujud yang lain dan seterusnya. Ini kan akidah-akidah yang muncul. Yang nanti akan muncul terus seperti itu muncul. Termasuk juga nanti akhirnya pada masa-masa belakangan ya, masa kontemporer. Yang akhirnya hendak melepaskan diri dari agama, tidak mau mengakui agama, dan seterusnya. Ini kan semua adalah pemikiran-pemikiran manusia. Maka kalau disebut nanti misalnya dalam kajian studi keislaman, misalnya pemikiran Islam, nah ini lain ini kalau yang namanya pemikiran Islam. Ya, kalau Islam bukan hadir dari pemikiran. Bukan. Islam hadir dari wahyu. Yang lalu kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disampaikan kepada para tabi'in. Disampaikan lagi pada para tabi'ut tabi'in. Nah, ini nanti di dalam Islam. Bahkan ada mata rantai sanad periwayatan. Bukan hanya pemikiran, bukan. Jadi sebuah pemikiran bukan berarti tidak akan terjadi, tapi setiap pemikiran dari siapapun yang ada akan diuji dengan wahyu Alkitab wa Sunnah, pemahamannya para sahabat, tepat atau tidak pemikirannya, sesuai atau tidak. Ya, jadi jangan disamakan bahwa nanti di dalam Islam, kalau nanti kita insyaallah mungkin satu sesi lagi kita tambahkan terkait dengan perbedaan yang ada di dalam internal kaum muslimin. Karena itu nanti berangkatnya dari pemikiran. Sama ketika nanti di agama Yahudi, agama Nasara, muncul pemikiran-pemikiran, mazhab-mazhab, artinya mazhab akidah, mazhab pemikiran. Ya, di dalam Yahudi ada, di dalam Nasara ada, bahkan nanti di dalam agama-agama yang lain, atau bahkan pemikiran-pemikiran yang lain yang ingin lepas dari agama sama sekali. Agama apapun namanya. Ya, pemikiran-pemikiran itu muncul. Agama apapun. Jadi awal mulanya mungkin asal muasalnya berangkatnya pemikiran itu ya seperti
perkataan yang mengatakan agama itu candu, awal mulanya itu kan agama Nasara yang dia katakan itu sebagai candu. Karena Karl Marx, yang kemudian pemikirannya disebut dengan Marxism, kan tinggal di negeri yang agamanya Nasara, bukan negeri kaum muslimin. Jadi dia tidak puas dengan keberadaan tokoh agama dan sistem keagamaan yang dia anggap itu tidak membela masyarakat bawah, kaum proletar. Sehingga muncul kebangkitan untuk menentang hal itu. Awal mulanya ketika dia berkata agama itu candu, ya agama Nasara itulah yang candu. Tapi kemudian ketika dianut oleh orang-orang setelahnya, mengkristal lagi, mengalami berbagai macam proses-proses pemikiran, akhirnya kemudian memunculkan kesimpulan bahwa ya semua agama itu candu akhirnya. Bukan hanya Nasara, bahkan termasuk Islam pun jadinya. Nah, maka ketika ini kan bertentangan jelas dengan akidah Islam, maka apabila dia mengatakan ya nggak perlu Tuhan lah, nggak perlu ada Tuhan-Tuhan, yang penting baik. Nah ini ya. Ini juga mulai muncul nih. Bahkan termasuk di agama lain, bukannya dalam agama Islam, yang penting baik sama orang, nggak nyakitin orang. Ya, nggak perlulah kita membeda-bedakan manusia berdasarkan agamanya, akidahnya. Itu ranah pribadi lah, ranah privasi lah. Yang penting kita nggak nyakitin orang, kita nggak merendahkan orang, kita nggak menjatuhkan orang. Itu ranah pribadi lah, ranah privasi lah, kata dia. Lihat apa istilahnya sekarang yang sedang berkembang tuh, ya, agnostik atau apa. Dia akhirnya apa? Ya udahlah, nggak usah pakai Tuhan-Tuhan segala lah. Saya nggak perlu tahu Anda Tuhannya siapa, Anda agamanya apa, nggak perlu. Keyakinannya bagaimana. Yang penting Anda baik sama saya baik sama Anda, sudah selesai. Jadi mulai berkembang juga. Maka perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya kebaikan-kebaikan itu yang memang sudah bersifat tabi'i, bawaan. Ya agamanya apapun dia tidak nyakitin orang dan seterusnya, tabi'i, bawaan. Tetapi kebaikan-kebaikannya itu ketika tidak didasari atas dasar keimanan, maka dia sia-sia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya, sia-sia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Karena nggak didasari atas dasar keimanan. Karena orang beramal kebaikan, beramal saleh, syarat utamanya mu'minun. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Siapa orang yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, ya, beriman dia. Ya, beriman. Jadi ada akidah di situ, ada keyakinan di situ. Ya, keyakinan akan Allah Rabbul Alamin, iman terhadap Allah Rabbul Alamin, membenarkan ajarannya para nabi dan para rasul, meyakini akan adanya balasan akhirat, al-jaza, al-jannah, surga, wan nar. Bukan hanya sekedar ya yang penting baik, bukan. Ini juga perlu kita fahami, perlu kita ketahui. Oh, itu daripada yang sholat loh. Kan ini kita sedang tidak membicarakan hanya sekedar, bukan hanya salat ya. Bagaimana akidah yang benar. Karena akidah yang benar akan menuntun orang pada kebaikan-kebaikan. Termasuk akhlak yang baik dan seterusnya. Tetapi manusia tentu memiliki sisi yang kekurangan yang tidak sama satu dengan yang lain. Maka ini orang telah keliru memahami dari sisi fenomena. Itu orang Nasara tapi dia baik. Ini orang Islam ini jahat banget sih gitu. Nah, ini kan sering terjadi nih. Di masyarakat kita masih sering terjadi. Ya udahlah, gak usah ngomongin agama tuh, yang orang Islam aja jahat sesamanya. Jadi giliran yang orang Nasara malah baik dan seterusnya. Ini kan karena kekeliruan dalam memahami akidah tadi. Atau ya tadi ingin dianggap sebagai orang yang toleran. Akhirnya kemudian ya udah, semuanya benar. Semuanya sama. Allah musta'an. La ilaha illallah. Nasallallahu alafal afiyah. Jelas berbeda. Maka tadi kita sudah sebutkan. Apakah orang yang menyembah Allah bersamaan dengan itu dia sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala sama
dengan yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Pasti jawabannya tidak. Pasti jawabannya tidak. Apalagi kemudian nanti ketika itu digeser lagi. Apakah sama antara orang yang menyembah sapi dengan yang menyembah Allah Rabbul Alamin? Beda tentunya. Ya, beda tentunya. Gak akan sama. Yang sama-sama menyembah Allah, yang satu dia murnikan peribadatannya hanya kepada Allah. Yang satu dia sekutukan Allah dengan selain Allah. Apakah itu dengan Nabi Isa seperti orang Nasara? Ataukah kepada Uzair seperti orang Yahudi? Itu saja berbeda. Apalagi kemudian dengan agama-agama yang lain yang ada yang menyembah batu kah misalnya, menyembah hewan kah misalnya, menyembah pohon kah misalnya. Lebih-lebih lagi yang seperti itu. Sebagaimana orang-orang Quraisy dia menyembah Allah lalu kemudian dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Lata, Uzza yang tadinya itu adalah orang saleh, bahkan ada berhala-berhala yang lain ya. Isaf, Nailah dan seterusnya. Itu saja mereka pun disebut kufur, musyrik, kafir, musyrik mereka. Yang sebut itu siapa? Allah Rabbul Alamin, bukan kita. Maka jadi istilah-istilah itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin jelas untuk membedakan antara akidah yang benar dengan akidah yang batil. Yang harus dibedakan memang nggak bisa disamakan. Orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu apakah sama? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu? Nggak sama dong. Apakah sama yang menyembah Allah murni hanya kepada Allah dengan menyembah Allah disertai dengan kesyirikan? Bersamaan dengan itu dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nabi, apakah itu rasul, apakah itu malaikat? Dia sembah bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Ya nggak sama dong. Apalagi yang jelas-jelas terang-terang dia tidak nyembah Allah sama sekali. Yaitu menyembah tadi, apakah menyembah hewan, menyembah murni nyembah pohon kah? Ataukah dia murni menyembah batu kah? Nah, orang-orang Quraisy ini, kesyirikan mereka itu adalah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu mereka jadikan berhala-berhala yang tadinya adalah orang saleh, dia wujudkan dalam bentuk wujud patung, lalu dia meyakini bahwa dengan mendekatkan diri kepada orang saleh itu otomatis dia pun jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesyirikannya di sini. Ya, ini kesyirikannya di sini yang kita harus pahami. Sebagaimana tadi Al-Yahudi dia jadikan Uzair sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia sematkan nama anak, sebutan anak kepada Uzair. Sebagaimana An-Nasara juga menyematkan sebutan anak kepada Isa dalam rangka mereka nyembah Nabi Isa dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian yang nyembah hewan dan seterusnya. Jadi orang musyrik Quraisy ini bukanlah ateis yang anti Tuhan, enggak. Bukan. Bukan yang dia nggak punya Tuhan sama sekali atau tidak mengakui keadaannya Tuhan sama sekali, enggak. Itulah kekufuran orang di belakang terkadang jauh lebih berat dibandingkan kekufuran orang di depan. Kekufuran orang zaman modern terkadang lebih berat dibandingkan kekufuran orang terdahulu. Karena orang terdahulu yang dia jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia sembah, yang dia sembah selain Allah yang bisa dia yakini bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu Nabi Rasul dulunya. Nabi Isa, kan Nabi dan Rasul, ini orang Nasara. Uzair ini kan Nabi dari Bani Israel. Orang-orang saleh yang mereka yakini kesalihannya, seperti Lata, yang membuat as-sawiq alladhi yaluttu as-sawiq, yang bikin sawiq, bikin makanan untuk orang yang menunaikan ibadah haji ketika dia wafat. Diagungkanlah tempat dia bikin makanan atau ya dia bikinkan patungnya dan seterusnya. Tapi di belakang nggak tahu ini orang soleh atau bukan, disembah. Bahkan nggak diketahui asal usulnya dari mana. Iya, ada kuburan, dia anggap ini nggak tahu, sejarahnya pun nggak jelas.
Lalu kemudian disembah. Allah musta'an. La ilaha illallah. Maka kemudian muncullah dakwah islahiyah, perbaikan. Jadi Rasulullah SAW ketika sabdakan perpecahannya Yahudi dan Nasara, begitu juga umat ini akan berpecah sebagaimana Yahudi dan Nasara. Dan Rasulullah SAW juga sabdakan bahwa umat ini akan mengikuti al-Yahud wa Nasara sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai sangat mirip, sampai seperti bulu-bulu yang di bagian belakang dari anak panah. Artinya mirip sekali. Itu maka di dalamnya terdapat faedah, terdapat pelajaran bahwa setiap penyimpangan yang terjadi pada al-Yahud wan Nasara, ini bukan berarti membatasi pada Yahud dan Nasara saja, bukan. Karena nanti di dalam hadis yang lain kan, ketika Nabi sebutkan bahwa umat ini akan mengikuti orang-orang sebelumnya, di satu redaksi hadis al-Yahud wan Nasara, Rasul ditanya, apakah yang Anda maksud kami akan mengikuti Yahud dan Nasara? Siapa lagi kalau bukan mereka? Di dalam hadis yang lain, di dalam lafaz yang lain, di dalam redaksi yang lain disebutkan Ar-Rum wal Faris. Apakah yang Anda maksud orang-orang sebelum kami, sebelum kita adalah Romawi dan Persia? Romawi ini mewakili Ahlul Kitab. Tapi Faris, Persia ini mewakili musyrikin selain Ahlul Kitab. Karena Persia menyembah api. Zoroaster, menyembah api, Majusi mereka. Menyembah api. Ini berarti masuk ke dalam musyrikin yang selain Ahlul Kitab, Majusi, yang kemudian mereka punya pemikiran-pemikiran sendiri. Ya. Dan mereka juga mempunyai mazhab-mazhab pemikiran sendiri. Yang nantinya ada semacam pemikiran juga Mazdakiyah ya. Mazdakiyah ini yang mengatakan semua serba boleh. Semua serba boleh. Mazhab ibahiyah namanya. Semua serba boleh, udah. Masing-masing hak asasi manusia aja sendiri-sendiri, silahkan Anda boleh berbuat apa yang Anda suka dan Anda mau. Menurut dia yang penting nggak ganggu orang dan seterusnya. Ini menjadi akar-akar pemikiran yang kemudian belakang nanti dikembangkan lagi oleh orang yang di belakang. Allah musta'an. Ya, berkembang lagi nanti pemikirannya itu. Yang akhirnya yang menjadi pemikiran-pemikiran ini kemudian menjadi din. Karena din itu sesuatu yang dia anut, sesuatu yang dia pegang, sesuatu yang dia yakini, yang dia tunduk kepadanya betul-betul. Jadi din. Jadi pemikiran-pemikiran ini jadi din akhirnya. Jadi satu ideologi bahasa kitanya. Jadi satu keyakinan yang tertancap diyakini. Mempengaruhi pemikirannya, mempengaruhi hatinya, dan seterusnya. Dan derap langkahnya juga. Ini berarti jelas beda. Yang nanti ini pun akan mempengaruhi banyak hal, termasuk mempengaruhi bagaimana orang berekonomi, dan seterusnya. Nanti akan terpengaruh juga. Itu artinya bahwa setiap pergeseran-pergeseran yang ada pada al-Yahud dan Nasara pun akan dialami oleh umat ini. Pergeseran terkait dengan ketuhanan, terkait dengan an-nubuwah wal risalah. Maka sampai ada nanti kan yang ngaku jadi nabi kan di umat ini kan. Padahal Rasulullah SAW telah sabdakan ditutup sudah kenabian dengan Nabi SAW. Khataman nabiyyin. Penutup para nabi sudah. Tapi ada muncul lagi. Nabi-nabi baru. Nabi-nabi palsu. Baik yang dalam skala yang besar ataupun dalam skala yang kecil. Allahu Akbar. Terjadi persis. Muncul lagi, dan terus seperti itu. Maka oleh karena itu, ikhwatal iman, azzakumullah, para ulama sudah jelaskan bahwa setiap penyimpangan yang ada pada al-Yahudu wan Nasara, atau bahkan pada yang lain selain al-Yahud dan Nasara, orang kafir yang selain al-Yahudu wan Nasara, itu pun akan masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Pemikiran-pemikiran itu akan masuk, akan diikuti. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan perpecahan juga di dalam internal kaum muslimin nanti akhirnya. Man yantasibuna ilal Islam. Mereka yang menisbatkan diri kepada Islam akhirnya berpecah juga karena disebabkan karena ini. Mengikuti, disadari atau tidak, masuk ke dalam Islam. Filsafat,
Ya, dalam Islam nggak ada yang namanya filsafat Islam, nggak ada. Tidak ada. Ya, Anda boleh kemudian membantah dan seterusnya. Faktanya Rasulullah SAW tidak kenal falsafat Yunani. Para sahabat juga tidak mengenal filsafat Yunani. Aristoteles, Socrates, nggak kenal. Tidak kenal. Ilmu kalam, yang juga asal muasalnya adalah dari pemikirannya falsafah Yunani. Filsafat Yunani. Nggak ada, Islam nggak kenal itu. Islam tidak. Islam al-kitabu wa sunnah. Dengan pemahamannya salaful ummah. Tidak kenal itu. Tidak kenal. Yang sebut. Ketika itu masuk, mulailah kaum muslimin pun mulai berfirqah-firqah, berpecah-pecah. Nanti akan ada perpecahan-perpecahan yang Rasulullah SAW sebutkan solusinya ya kembali kepada Alkitab was sunnah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini sedikit tentunya terkait dengan pembahasan perbedaan akidah Islam dengan yang selain kaum muslimin. Kita tentu bicarakan pokok-pokoknya saja. Kaidah-kaidahnya saja. Ya, kalau kita jelaskan detail, rinci tentu akan sangat panjang. Tetapi kita jelaskan pokok-pokoknya. Terkait dengan 3 topik yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Al-ilahiyah, an-nubuwat, war-risalah, lalu kemudian al-ma'ad. Lihat ini di 3 ini. Bicara akidah pada 3 ini. Karena nanti juga akan terjadi pergeseran-pergeseran di tengah kaum muslimin juga nanti akan ada. Orang yang mengingkari takdir. Ini kan masuk dalam bab ilahiyat juga. Kita sudah bahas itu. Mengingkari takdir, ada qadariyah. Yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti juga ini bab ilahiyah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang nanti akan terjadi gelombang-gelombang pergeseran. Maka ketika disebut muslim, maka tentu akan membedakan antara kita dengan al-Yahud, an-Nasara, Majusi, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Tapi nanti ketika muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau lebih kenal di dunia internasional, Sunni, maka akan membedakan antara dia dengan firqah-firqah yang lain. Yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang tepat, yang lebih tepat, wallahu a'lam, Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya satu. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dan hadisnya sudah kita bahas pada pembahasan syarah fadlul Islam. Wallahu taala ala wa alam. Jadi nanti hanya satu. Yang lainnya kalau dia Ahlus Sunnah ya maka dia tidak perlu menggunakan sebutan lain melainkan sebutan Ahlus Sunnah. Atau disebut dengan istilah Salafi yang mengikuti as-salaf, yaitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia juga yang disebut dengan al-firqatun najiyah. Dia juga lah yang disebut dengan as-sawadul a'zam. Nah, banyak sebutan-sebutannya yang diambilkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Ini kita sudah sampaikan 2 sesi ya terkait dengan akidah Islam, ya, terkait dengan akidah Islam, dan kita insyaallah satu sesi lagi kita tambahkan satu sesi lagi untuk pembahasan terkait dengan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau bicara akidah Islam, ya semestinya akidah itu yang membedakan antara kaum muslimin dengan selain kaum muslimin, apakah dari kalangan Yahud, Nasara, dan yang lainnya. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah akidah kaum muslimin sebenarnya. Kenapa? Karena nanti firqah-firqah ini berpecah disebabkan imma karena tadi mengikuti hawa nafsu pemikirannya sendiri, atau terpengaruh dari luar, dari pemikiran luar, imma dari Yahud, imma dari Nasara, imma terkena filsafat, atau kemudian mengambil juga pemikiran-pemikiran dari yang lain. Jadi artinya akhirnya kemudian ya akidah Islamiyah, aqidatul muslim, ya adalah akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah.
tidak yang lain. Itu makanya para ulama terus meletakkan atau terus menjelaskan pondasi-pondasi akidah-akidah, usul-usul daripada akidah Islam, yaitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau disebut akidah Islam, yaitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ada orang Islam yang melenceng dalam bab akidahnya, ini nanti dideteksi, diteliti nih. Apa sebab penyimpangannya dan dari mana? Akarnya. Usulnya siapa yang dia pakai. Pokoknya dia, pondasinya dia, landasannya dia. Ini landasan dari mana? Sumber dari mana? Dan secara garis besar ada dua, yaitu karena dia ketidaktahuannya atau memang karena dia mengikuti hawa nafsunya, pemikirannya sendiri, akalnya sendiri, dia mengedepankan akalnya sendiri, atau kemudian dia mengambil dari luar. Karena nanti dalam catatan-catatan sejarah, firqah-firqah yang menyimpang dari firqah Islam ini, dia ngambil dari pemahaman dari luar. Belajar akidahnya dari luar. Seperti Qadariyah misalnya. Nanti diurut-urutin nanti ya gurunya dari Yahud. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu alaihi afiyah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ikhwatal iman, azzakumullah, ini yang bisa kita sampaikan, bisa kita jelaskan di pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala untuk pembahasan akidah Islam dan sejarahnya secara ringkas ini, kita akan tambahkan satu sesi lagi, satu pertemuan lagi. Dan bagi para pemirsa sekalian, apabila hendak ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa melalui kolom komentar langsung, ya. Dia ketik misalnya di kolom komentar untuk bertanya beberapa pertanyaan yang kemudian nanti bisa kita jawab insyaallah ta'ala bi'aunillahi wa taufiqih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentu sekali lagi pertemuan yang pertama, ini pertemuan yang kedua, dan kita tambahkan satu pertemuan lagi, sejarah ringkas saja, tidak panjang lebar tentunya, sejarah ringkas saja terkait dengan perbedaan antara akidah yang ada di dalam Islam, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang firqah-firqah yang lain, yang ternyata ada kalanya mereka karena memahami dengan pemahamannya sendiri yang keliru dengan hawa nafsunya, atau sebabnya diantaranya karena mengambil informasi atau ilmu dari selain Islam, dari luar Islam. Karena nanti di masa Harun ar-Rasyid, yang kemudian lebih digencarkan lagi di masa Al-Ma'mun, itu ada Bait Al-Hikmah, yang dimana buku-buku filsafat dan seterusnya mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mulailah terjadi interaksi. Kaum muslimin mulai membaca sebagian buku-buku filsafat dan seterusnya, yang ini menyebabkan dampak-dampak diantaranya ya kerusakan pada akidah Islam. Dan ini akhirnya kemudian menambah perpecahan lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi memang sudah sunnatullah fil kaun, sunnah kauniyah ya, akan terjadi seperti itu. Sunnah kauniyah terjadi seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak ada solusinya. Tetap solusinya sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang dapatkan petunjuk setelahku. Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Semoga Allah Rabbul Alamin menyelamatkan kita, menyelamatkan akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita, keluarga kita, dan juga orang terdekat kita, dan juga semoga Allah juga menjaga seluruh kaum muslimin dari berbagai macam keburukan di dunia dan juga di akhirat. Ini yang bisa kita bahas, ikhwatal iman, pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala
kita lanjutkan satu sesi lagi, satu pertemuan lagi insyaallah esok hari, ya, di pagi hari. Dan setelah itu kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab penjelasan dari kitab Al-Usul As-Sittah, ya, syarah Al-Usul As-Sittah, yaitu syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.